Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Maya Wulandari, mahasiswa BPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Untirta dengan nomor tes 20190098888. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melakukan pembelajaran untuk uji kinerja. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah sehat semua ya. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kimia. Materinya tentang apa? Saya sudah menginformasikan pada pertemuan sebelumnya. Kita akan belajar tentang sistem koloid. Sebelum kalian masuk kelas, saya sudah mempersiapkan 3 gelas berisi 3 buah campuran. Nanti kita akan bahas untuk apa ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa dulu. Iboy, pimpin berdoa dulu Iboy. So, Chan. Siap. Let's pray together. Oke. Start. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terima kasih Iboy sudah memimpin untuk berdoa. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran kita tentang koloid. Sekarang kita bahas tentang koloid. Apa itu koloid? Apa perbedaan dengan yang lain? Bagaimana ciri-ciri koloid? Akan kita bahas hari ini. Siap? Siap. Sebelum memulai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu. Siap? Siap. Tepuk semangat! Semangat. Sebelum kita masuk ke materi koloid, kita ingat dulu materi yang sudah pernah kalian pelajari waktu SMP. Masih ingat tentang campuran? Ada campuran apa saja? Homogen dan heterogen. Homogen dan heterogen. Apa itu campuran homogen? Kalau campuran homogen itu zat pelarutnya dan Zat pelarut, dan air pelarut, dan zat terlarutnya itu tidak tidak terlihat bedanya. Nah, itu namanya campuran homogen. Perbedaan campuran homogen dan heterogen itu seperti apa? Coba Iboy. Kalau heterogen ada beda antara pelarut dan terlarut. Masih ingat nama lain dari campuran homogen itu apa? Larutan. Larutan, betul Ega. Itu sudah pernah dipelajari oleh kalian waktu SMP. Oke, sekarang kita lihat dulu ada fenomena yang terjadi di Cina. Tadi sudah disimak videonya, ada fenomena apa yang kalian lihat di video itu? Coba angkat tangan siapa yang mau coba. Apa yang Acil lihat dari fenomena yang tadi di video, apa yang dilihat? Jadi ada polusi udara sama jarak pandangnya berkurang. Ada polusi udara menyebabkan jarak pandangnya berkurang. Oke. Kamu sudah pernah mengalami ya? Karena orang Riau, pernah ada kebakaran hutan di Riau dan kamu pernah melihat. Beneran jarak pandangnya pendek? Pendek. Yang tadinya bisa melihat apa? Bisa ngeliat halaman rumah itu nggak kelihatan. Halaman rumah juga nggak kelihatan? Dari dalam rumah nggak bisa ngelihat halaman rumah? Nah tadi
Acil sudah mengungkapkan bahwa tadi di video tadi ada polusi yang menyebabkan jarak pandangnya pendek. Ada asap ya kan? Asap itu menyebabkan jarak pandang pendek. Kenapa ya? Nah ternyata asap itu adalah salah satu jenis koloid yang akan kita pelajari hari ini. Ternyata koloid itu ada di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya asap. Apakah koloid itu selalu merugikan? Atau malah ada juga koloid yang menguntungkan untuk kehidupan kita. Nanti kita akan bahas hari ini. Nah ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 4 tujuannya hari ini. Yang pertama kalian bisa mengidentifikasi perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Kemudian kalian dapat mengelompokkan jenis sistem koloid. Yang ketiga menganalisis jenis campuran yang termasuk koloid. Dan yang keempat adalah kalian akan langsung membuat sistem koloid yang sederhana. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran tentang koloid, seperti biasa ada pretest dulu. Silakan dikeluarkan tabnya, di scan barcode-nya, diberi waktu 5 menit untuk mengerjakan. Silakan. Sudah selesai semua di submit? Pretestnya? Oke, sudah. Sekarang kita lanjutkan. Disimpan dulu tabnya. Kita akan lanjutkan pembelajaran hari ini. Sekarang kita lihat. Hari ini kalian belajar tentu ada yang dinilai. Apa saja yang dinilai? Kita lihat. Di sini penilaian sikap. Yang akan dinilai adalah sikap disiplin dan sikap kolaboratif kalian. Karena kalian akan bekerja dalam kelompok hari ini ya. Ini indikatornya, bagaimana cara mendapat nilai 1, 2, dan 3, seperti itu. Silahkan dilihat. Kemudian, ini kalian nanti kan akan membuat sistem koloid sederhana. Itu buat proyek. Nah ini akan dinilai, mulai dari persiapan, terus kalian membuat produknya nanti proyeknya, kemudian membuat laporannya. Dan yang terakhir, karena kalian akan mempresentasikan produknya nanti, sistem koloidnya, maka ada juga penilaian presentasinya. Ini poin-poin yang akan dinilai. Nah, sekarang silakan duduk sesuai kelompok yang sudah dibagikan kemarin. Yuk, berkumpul dengan kelompoknya. Sudah duduk dalam kelompok masing-masing? Sudah. Oke, ini setiap kelompok mendapatkan 1 LKS. Silahkan dilihat dulu LKS-nya. Kalian akan gunakan LKS ini untuk berdiskusi. Sebelum berdiskusi, untuk menjawab LKS, kalian perlu menyimak dulu. Ini 3 gelas di sini dari tadi dianggurin. Kita akan coba lihat dulu demonstrasinya. Oke. Ya. Ini ada 3 wadah. 3 gelas ya. Ini isinya adalah larutan gula. Berarti kalau larutan gula ada apa dan apa di sini? Ada air dan gula. Sudah diaduk jadilah seperti ini, larutan gula. Yang kedua, ini adalah, ada yang bisa tebak? Susu. Ini adalah susu. Yang ketiga ini adalah kopi. Bukan, ini bukan kopi. Ini adalah air dicampur dengan tanah. Ini bukan kopi, oke? Nah ini akan kita uji. Kita lihat dulu penampakan dari ketiga campuran ini di gelas. Yang pertama larutan gula. Apakah ini air yang dicampur dengan gula ini bisa terlihat? Bisa kalian lihat mana air, mana gula? Tidak. Enggak. Berarti ini penampakannya homogen atau heterogen? Homogen. Ini homogen. Sekarang kita lihat yang kedua, susu. Ini susu ini, apakah bisa terlihat mana air, mana susu? Enggak kelihatan. Berarti ini kalau kalian lihat susu ini homogen atau heterogen? Homogen. Yang ketiga, ini ada air apa tadi? Air kopi, air tanah. Ini air tanah.
air dan tanah dicampurkan. Kelihatan nggak mana air mana tanah? Kelihatan, ada yang mengendap di bawah ya. Berarti dia campurannya homogen atau heterogen? Heterogen. Silakan disalin dulu di tabel pengamatan kalian. Di sini Acil membantu saya untuk melakukan demonstrasi. Pertama yang akan kita uji coba adalah larutan gula yang pertama ya. Ini kita akan melihat bagaimana sih kalau larutan gula ini diberi cahaya. Silakan Cil, coba. Ada yang terlihat nggak di larutan gulanya? Terlihat cahaya yang lewat? Nggak ada. Tidak ada cahaya yang lewat. Tapi di kertasnya ada nggak Cil? Ada cahayanya. Berarti kalau begitu, larutan gula dapat meneruskan cahaya. Udah pernah belajar kan sifat cahaya kan? Oke. Ini yang pertama. Yang kedua, mau Acil lagi atau coba yang lain? Acil aja. Oke, lanjut Acil aja. Ini apa tadi? Susu. Kita coba susu. Bagaimana kalau susu? Terlihat? Nggak kelihatan apa-apa. Yang di sini juga nggak kelihatan. Coba Cil, kalau gitu kita ganti pakai yang center Cil. Nah. Apakah lebih terang di dalam susu ini? Ya, ini lebih terang. Kita bandingkan. Kalau misalnya ini diganti dulu sama larutan gula. Kelihatan nggak cahayanya di dalam ini? Nggak lebih terang kan di dalam sini? Di dalam larutan gula? Oke, kalau yang di dalam susu, ini cahayanya lebih terang ketika melewati susu. Oke, sekarang yang ketiga diganti dengan apa ini tadi? Air tanah. Kita lihat. Apakah lebih terang juga? Iya. Bisa melihat perbedaannya antara ketiganya? Bisa. Percobaan ketiga, ini campuran ini yang ada di 3 gelas ini akan coba disaring. Kita gunakan saringan yang sederhana. Ini ada corong, kemudian ada kain. Ada yang mau coba? Coba Brad. Di sini Brad. Disaring. Coba diamati oleh Brad, ada nggak yang nyangkut? Nggak ada. Nggak ada. Yang nyangkut di saringannya itu namanya residu. Berarti ada residunya nggak? Tidak ada, sesuai dengan pengamatan yang sudah dilakukan oleh Brad. Berarti percobaan pertama, yang air dan gula tidak ada residunya. Sekarang yang kedua, ada susu. Disaring oleh Brad. Sorry guys ya. Nah, coba dilihat. Ini sudah selesai penyaringan susunya. Adakah yang residu yang menyangkut di situ? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Yang ketiga, air dan tanah. Coba Brad, disaring. Susu tanah. Yuk minum jamunya. Ya minum. Oh, udah kayak barista gitu loh kamu. Ada residunya nggak, Brad? Ada kebetulan. Ada kebetulan, ya nggak kebetulan emang iya dong fakta. Oke, terima kasih Brad. Ya silakan Naput. Ada pertanyaan dari Naput? Tadi kan dari percobaan Ustaz yang 3 gelas itu kenapa ada campuran yang dia tuh ada residunya, tapi sedangkan campuran lain itu nggak ada. Ketika disaring ya? Heeh. Ada yang ada residunya, ada juga yang enggak. Itu kenapa ya? Oke, nanti kita lihat kenapanya ya. Ada lagi yang mau bertanya? Gimana pertanyaan dari Ega? Itu Zak, kenapa ada kayak campuran yang bisa menghamburkan cahaya sama enggak gitu ya? Kenapa ada campuran yang bisa menghamburkan cahaya tadi, ada juga yang tidak menghamburkan cahaya? Itu pertanyaannya. Oke, kita akan jawab setelah kalian mendiskusikan dalam LK. Sudah disalin semua? Diisi tabel pengamatannya sudah? Nah, sekarang waktunya kalian berdiskusi dalam kelompok. Diberi waktu 20 menit untuk kalian berdiskusi. Silakan di LKS kalian ada pertanyaan-pertanyaan, ya kan?
Silakan dijawab sampai nomor 5 dulu. Diskusi bersama kelompoknya sampai nomor 5. Berdasarkan informasi di atas, tulislah ukuran partikel yang paling kecil sampai yang besar dari Menurut kalian apa? Gula. Gimana? Gula dulu, kemudian susu, kemudian Air tanah. Air tanah. Kenapa seperti itu? Karena gula kayak makin kecil gitu loh, Zat, sampai dia nggak bisa disaring. Kecil, nggak bisa kalau disaring. susu penyaringannya tuh agak lebih lama gitu loh daripada air gula. Agak lebih lama. Berarti kira-kira air susu itu ukurannya lebih besar. Oke, kalau tadi apa yang ketiga, air tanah? Karena ada residunya. Ada residunya, berarti dia ukurannya lebih Besar. Kemudian selanjutnya ada yang ukurannya antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Berarti itu kira-kira ukuran yang punya susu, partikel susu. Oke, berarti yang air gula ukurannya Kurang dari 1 nanometer. kurang dari 1 nanometer. Sip. Ya, larutan itu homogen. Karena tadi kalian bisa nggak lihat perbedaan antara air sama gulanya, pelarut dan terlarutnya nggak bisa kelihatan bedanya. Terus kalau yang koloid? Kalau koloid dia homogen. Tapi sebenarnya heterogen. Kenapa sebenarnya heterogen? Dapat informasi dari mana? Di tabel sebelumnya ada nulis di efek Oke, kriminal. di situ ada informasi bahwa Oke, dilihat dengan mikroskop ultra, partikel dalam sistem koloid masih dapat dibedakan antara satu dengan dan yang lainnya, meskipun secara kasat mata homogen. Oke, berarti secara kasat mata koloid itu homogen. Tapi kalau dilihat pakai mikroskop ultra bisa kelihatan tuh mana susu, mana air. Jadi bisa kelihatan. C. Kalau suspensi Dia heterogen. tanpa dilihat pakai mikroskop ultra pun kalian bisa ngelihat tadi ada kelihatan beda mana tanah, mana air. Oke. Sudah selesai sampai nomor 5 semuanya? Sudah. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nomor 6 kan belum dijawab. Untuk membantu kalian menjawab pertanyaan nomor 6, silahkan di-scan dulu barcode-nya. Ini ada modul tentang koloid, silahkan kalian scan barcode-nya untuk mencari informasi jawaban nomor 6. Semua ya modulnya? Sudah, silahkan dibaca informasi yang ada di dalam modul, kemudian dilengkapi untuk menjawab pertanyaan nomor 6 yang ada di LKS kalian. Ya, dilengkapi jawaban yang di LKS-nya. Itu ada kaca berwarna. Sudah selesai dikerjakan yang nomor 6 semuanya? Sudah. Oke, semua sudah mengerjakan yang nomor 6. Coba sekarang dikonfirmasi dulu. Sudah dibaca tentang fase terdispersi, ada medium pendispersi ya? Coba tolong Ega dibacakan. Apa itu fase terdispersi, Ga? Fase terdispersi itu merupakan zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain, sedangkan zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata disebut medium. Mediumnya atau medium pendispersinya. Jadi kita analogikan seperti ini supaya kalian gak bingung. Kalau fase terdispersi, kalau di larutan itu seperti zat terlarutnya. Kalau medium pendispersi seperti pelarutnya. Jadi yang lebih banyak itu namanya medium pendispersi. Namanya medium, dia yang menyebarkan. Sehingga koloid itu ada, kalau di larutan ada terlarut dan pelarut. Kalau di koloid ada fase terdispersi dan medium pendispersi. Kalian sudah menyelesaikan semua LKS-nya kan? Coba kita bahas dulu satu persatu supaya kita satu suara semuanya. Berdasarkan informasi di atas, tuliskan urutan partikel, urutan ukuran partikel. Kelompok Putri, coba. Yang paling kecil air gula. Yang paling kecil air gula, kemudian susu, baru air tanah, air kopi. Jadi air tanah. Jadi air gula, kemudian air susu, baru air tanah. Itu urutannya. Yang lain gimana? Sama. Oke, nomor 4. Campuran mana yang teramati dapat menghamburkan cahaya? Air susu dan air tanah. Air susu dan air tanah yang menghamburkan cahaya. Air gula tadi menghamburkan cahaya enggak? Enggak. Yang lain sama? Oke, sip. Sekarang nomor 5 nih yang ada tabelnya. Kita lihat. Larutannya adalah air gula, koloidnya adalah susu, suspensinya adalah air tanah. Kita lihat homogenitas campurannya. Larutan homogen atau enggak? Homogen. Kalau suspensi heterogen. Kalau koloid
Gimana naput? Homogen tapi sebenarnya heterogen. Homogen tapi sebenarnya heterogen. Kenapa sebenarnya heterogen? Karena dia tuh kalau misalnya dilihat kasat mata kelihatannya homogen. Tapi kalau misalnya pakai mikroskop ultra, dia bakal kelihatan antara perbedaan air sama susunya. Jadi kalau koloid kelihatannya homogen, tapi sebenarnya dia nggak homogen karena kalau dilihat dari mikroskop ultra dia bisa terbedakan. Kemudian sekarang kita lihat ukuran partikelnya. Larutan ukuran partikelnya berapa? Nanda, kelompok Nanda. Kurang dari 1 nanometer karena dia karena kecil banget. Bisa disaring nggak tadi? Enggak. Bisa disaring dengan penyaringan ultra nggak? Enggak. Maka dia ukurannya paling kecil. Berarti dia kurang dari 1 nanometer. Kalau yang koloid ukurannya berapa Iboy? 1 nanometer sampai 100 nanometer. 1 nanometer sampai 100 nanometer karena dia bisa disaring pakai penyaring biasa? Enggak. Tapi pakai penyaringan ultra? Bisa. Maka ukurannya kisaran 1 nanometer sampai 100 nanometer. Kalau suspensi ukurannya lebih dari 100 nanometer. Sama semua? Sama. Oke. Medium pendispersi, kiri medium pendispersi. Pak, fase terdispersinya padat, medium pendispersinya padat namanya? Sol padat. Contohnya? Kaca, kuningan, kaca berwarna ya. Kemudian fase terdispersinya cair, mediumnya padat? Emulsi padat. Fase terdispersinya gas, medium pendispersinya padat? Buih padat. Oke. LKS yang 2 halaman pertama sudah kalian selesaikan. Pertemuan sebelumnya kalian diminta untuk membawa alat dan bahan untuk membuat koloid yang sederhana. Sudah dibawa? Sudah. Baik, sekarang kita sepakati. Nah, kan mau membuat di sini supaya lebih real kelihatan sama teman-temannya, kalian akan mempresentasikan secara langsung membuat koloidnya di depan teman-teman kalian. Oke, sepakat? Sepakat. Oke. Sudah, sebelum presentasi membuat sistem koloid sederhana, ada halaman ketiga LKS kalian? Ada laporan tugas proyek di sana. Oke. Di sana kalian akan membuat dulu. Jadi sebelum dipraktekin nanti, kalian bikin dulu deh rancangannya. Ada alat di sana? Ada alat-alat nanti yang akan kalian gunakan untuk membuat koloid. Kemudian bahannya ada di situ, silakan dituliskan. Kemudian langkah kerjanya seperti apa? Paham? Setiap kelompok beda-beda kan koloid yang dibuat? Beda. Oke. Silakan didiskusikan bersama kelompok alat, bahan dan langkah kerjanya. Kalian mau bikin apa? Bui. Pakai apa aja alatnya? Alatnya Sedotan, mangkok, kemudian bahannya sabun sama sabun sama air. air. Berarti nanti bikin buihnya caranya gimana? Dimasukin dulu airnya. Habis itu dicampurin sama sabun, habis itu Ditiup. ditiup. Jangan disedot, ditiup supaya menghasilkan buih. Oke, silakan. Lanjutkan, tulis langkah kerjanya dulu. Kelompok kalian? Nah, bikin apa ini? Bikin lem kanji. Lem kanji. Bisa dibuat di sini? Enggak, jadi kita udah buat dari asrama. Jadi kenapa kamu nggak bisa bikin di sini? Soalnya kita harus bikin air panas. Air panas. Iya. Jadi ini harus dipanasin. Harus dipanasin. Tapi ini udah jadi. Ini Udah. apa berarti? Ini lem kanji. Ini lem kanji. Oke, tapi tetap dituliskan. Ya. Kegiatan caranya, langkah kerjanya. Iya, Sip. dijelasin. Kalian akan mempresentasikan cara membuat koloid dan akan menunjukkan buktinya. Beneran gak sih yang kalian bikin itu bener-bener jadi koloid? Caranya seperti apa? Tadi yang bisa menghamburkan cahaya tadi apa? Suspensi dan koloid. Nah, ciri khasnya koloid itu adalah bisa menghamburkan cahaya.
Karena dia ada yang namanya salah satu sifat koloid itu namanya efek Tyndall. Ada di modulnya tadi dibaca? Ada yang namanya efek Tyndall. Efek Tyndall itu berarti kalau ada koloid itu akan menghamburkan cahaya. Jadi cahayanya itu akan terang di bagian koloidnya. Kalau nggak ada koloid nanti dia ya nggak kelihatan terangnya kayak gitu. Kenapa ada efek Tyndall? Karena di koloid itu, di partikelnya koloid ini ada gerak apa namanya? Gerak Brown. Di koloid itu ada gerak Brown. Jadi partikel koloid itu selalu bergerak secara acak, namanya geraknya gerak zigzag, patah-patah gitu kan? Gerak-gerak terus-menerus. Sehingga kalau kalian lihat tadi susu itu stabil kan kelihatannya ya, homogen kelihatannya. Walaupun sebenarnya dia ada kelihatan kalau di kelihatan mikroskop ultra ada susu sama airnya, kelihatan bedanya. Tapi karena ada yang namanya gerak Brown, dia bisa stabil si koloidnya. Nah, gerak Brown ini juga yang menyebabkan cahaya yang melewati koloid itu bisa dihamburkan. Paham? Jadi nanti ketika kalian presentasi, diuji dengan cahaya, beneran nggak kelihatan penghamburan cahayanya dari sistem koloid yang dibikin oleh kalian. Paham? Oke, siap presentasi? Siap presentasi? Siap. Baik, kita lakukan presentasi. Dari kelompok mana dulu? Oke, kelompok 1 dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bahannya ada apa aja tuh Acil? Ada santan, habis itu ini ada gelas dan ada air putih. Iya. Apa sistem koloid yang akan kalian bikin adalah? Air apa? Santan. Santan, iya. Santan yang mau dibikin, silakan. Dibuat dulu. Ini santannya Tambahin lagi ya. Iya, udah dikeluarin tadi. Terus tinggal ditambahin lagi. Pembuktian ya guys ya. Nah, sekarang kita kasih cahayanya ke ini apa sih air santannya. Terlihat lebih terang waktu di air santannya. Ya, santan ini fase Medium dispersinya itu cair. Fase Dispersinya namanya emulsi. Oke, fase terdispersinya cair, medium dispersinya cair, namanya Emulsi. Aku mau nanya dari kelompok 2, kenapa koloid bisa memandarkan cahaya? pokoknya dia tuh ada efek Tyndall gitu. Efek Tyndall tuh yang bisa memandarkan cahaya. Nah, itu kenapa? Gara-gara di partikel si santannya ini ada gerak Brown. Gerak Brown tuh gerak yang gerak partikel. Jadi kalau dilihat tuh gerak partikel tuh kayak zigzag gitu. ya sebenarnya kan ini kayak nggak kelihatan gitu kan. Tapi kalau misalnya kita pakai Mikroskop ultra. itu kelihatan. Nah, terus di sini cara bikinnya itu kita panasin dulu kan ada panci ya. Kita gunain pancinya guys, gunain pancinya buat masak airnya. Terus habis itu kalau misalnya udah mendidih, dimasukin ya kan, dimasukin tepung kancinya sedikit-sedikit aja tapi tetap tetap diaduk. Nah, terus kalau misalnya udah kecampur rata, tetap diaduk terus sampai kental, sampai kayak lem kayak gini ya guys ya. Tuh. Sampai kayak nyatu ya guys ya. Dia kayak slime gitu emang. Fase terdispersinya itu padat, sedangkan medium terdispersinya cair, makanya dia namanya sol gitu. Nah, coba yang lain diaweti ya. Nyala. Lebih terang ketika di slime kan jadi Kelihatan nggak di slime? Tuh di slime ada merah-merah. lebih terang di bagian lem kanjinya. Iya, kan? Di sini kayak nggak kelihatan. Ketika di lem kanji kelihatan banget kan? Fase terdispersi dan medium pendispersi dari lem kanjinya apa aja? Fasenya itu tepung tapioka. Fase apa? Fase terdispersinya, Fase terdispersinya tepung tapioka. Kemudian medium pendispersinya air. Airnya apakah bisa air yang biasa? Nggak bisa. Nggak bisa, harus air yang Mendidih. Air yang panas yang mendidih terus sambil dipanasin. Fondasikan Contoh koloid sederhana Yaitu buih. Jadi pertama-tama ini airnya udah ditaruh di wadahnya dulu. Terus habis itu dimasukin sabun.
Nah, dimasukin kan sabunnya lumayan banyak lah. Terus habis itu diaduk, dikocok sampai pokoknya nyampur. Terus habis itu ditiup biar jadi buih-buih. Kelihatan, terlihat. Terlihat ya? Terlihat. Ada sinarnya terlihat lebih terang. Berarti ini apakah memandarkan cahaya? Iya. Mediumnya itu sabunnya, air sabunnya. Terus fase terdispersinya ini terdispersi gas yang dari buih. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan sistem koloid sederhana kami yaitu asap. Ya kan? Ada merah-merah di situ. Pendispersinya apa? Fase Padat. Pendispersinya? gas. Kenapa asap kabut itu bikin jarak pandang kita jadi lebih pendek? Jadi kan dia punya efek koloid itu sistem sifat koloid. Itu yang efek tindal itu yang memecahkan cahaya. Jadi pas cahayanya mau lewat itu dia kepecah. Jadi nggak jelas gitu pandangannya dari jauh. Oke, tadi sudah presentasi semua kelompok? Oke, nah sekarang tadi ada yang bertanya, ada beberapa pertanyaan tentang fase terdispersi dan fase pendispersinya sudah dijawab dengan baik oleh kelompok yang presentasi. Kemudian tentang tadi asap kabut juga. Kenapa ya bisa mengurangi jarak pandang? Karena tadi asap itu adalah salah satu koloid, punya sifat efek tindal, memendarkan cahaya. Jadi malah nanti karena adanya asap atau asap kabut tadi membatasi jarak pandang seperti itu ya. Nah sekarang kalian perlu mengevaluasi pengalaman belajar kalian tadi, pengalaman dari presentasi. Silakan dilengkapi laporan tugas proyeknya. Tadi kan ada uraikan. Di bagian itu ada uraikan hasil pengujian sistem koloid sederhana yang telah dibuat. Jadi dituliskan silakan di situ. Apa yang dibuat, fase terdispersi, pendispersinya apa, nama sistemnya apa. Terus apakah berhasil tadi percobaan kalian membuat? Silakan dituliskan di laporannya. Sudah selesai semua menuliskan laporannya? Sudah, alhamdulillah. Kalian sudah presentasi tadi, sudah membuktikan juga. Nah, sekarang kita lihat lagi. Saya akan memberikan penguatan dulu. Jadi tadi ada 3 campuran. Ada larutan, ada koloid dan suspensi. Kalau larutan itu secara kasat mata ataupun dari mikroskop ultra dia homogen campurannya. Kalau koloid homogen kalau secara kasat mata, tapi kalau dilihat dari mikroskop ultra dia heterogen. Kalau suspensi, walaupun dilihat secara kasat mata dia heterogen. Tadi membuktikan koloid kita pakai yang namanya efek tindal. Untuk koloid itu dia akan menghamburkan cahaya. Kelihatan lebih terang cahayanya ketika melewati koloid. Sudah dibuktikan oleh kalian semua tadi ya. Kenapa bisa dihamburkan cahayanya? Karena tadi ada yang namanya gerak brown. Gerak brown ini salah satu penyebabnya yang menyebabkan koloid itu dia memiliki efek tindal. Karena ada gerak brown, jadi cahaya yang lewat di koloid itu dihamburkan oleh partikel-partikel yang bergerak secara acak. Selain menghamburkan cahaya, gerak brown ini juga mengakibatkan si koloid ini stabil. Jadi kalau kita lihat susu nggak ada endapannya, ya udah stabil seperti itu. Jenis-jenis sistem koloid berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya. Ada sol padat, emulsi padat, kemudian buih padat, sol, emulsi, buih, aerosol padat dan aerosol cair. Beserta contoh-contohnya. Sudah kalian bahas semua juga kan? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Sudah cukup? Sudah cukup, baik. Apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Gimana? Ega, bedanya? Larutan, suspensi, sama koloid.
Larutan, suspensi, sama koloid, itu yang pertama. Yang kedua, apalagi yang sudah kalian pelajari tadi? Apa Zulfa? Ciri-ciri koloid. Ciri-ciri koloid tadi yang paling terlihat ada efek tindal. Kemudian apalagi tadi yang kalian pelajari? Apa Boy? Pengelompokan jenis. Coba sekarang ditanya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar sistem koloid dengan cara seperti ini? Senang. Coba saya minta testimoni siapa, Putri? Seperti biasa, tercerahkan. Seperti biasa tercerahkan. Apa yang membuat Putri tercerahkan? Aku jadi tahu kalau susu itu sebenarnya nggak sehomogen itu. Dia masih bisa dipisahin lewat saringan ultra. Oke, jadi Putri jadi tahu kalau susu nggak sehomogen itu, kata Putri. Apa yang bikin Putri senang belajar dengan cara yang seperti ini? Praktek bakar-bakar ya Put ya. Praktek bakar-bakar. Kamu senang bakar-bakaran ya tadi ini ya? Untuk pembelajaran selanjutnya, apa yang kira-kira perlu kita pertahankan dari cara belajar yang sudah kita lakukan hari ini? Gigihan mencoba. Praktikum. Kalian senang praktikum. Jadi lebih paham ya kalau praktikum ya. Oke, praktikum. Selain praktikum, kerja kelompok, diskusi kelompok. Oke, sip. Baik, semua langkah pembelajaran sudah kita lakukan. Sekarang saatnya post test untuk menguji kemampuan kalian. Sudah benar-benar paham belum sih tentang sistem koloid yang sudah kita pelajari hari ini? Silahkan di scan barcode-nya. Diberi waktu 5 menit untuk mengerjakan. Sudah semua? Submit? Sudah. Dapat berapa nilainya? 100. Alhamdulillah, berarti sudah paham ya? Oke, nah pembelajaran selanjutnya kalian tadi sudah belajar tentang koloid dan satu sifat koloid, baru satu, yaitu efek tindal. Ternyata ada lagi sifat koloid yang berkaitan dengan muatan. Kalau efek tindal tadi kita nggak ngebahas-bahas muatan ya. Jadi nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas sifat-sifat koloid yang berkaitan dengan muatan. Ada dialisis, elektroforesis, kemudian adsorpsi. Nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Silakan dipersiapkan untuk pertemuan selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Baik, kalau begitu kita cukupkan pembelajaran hari ini. Silakan Iboy pimpin dulu untuk berdoa, Boy. Anak solca. Siap. Let's pray together. Oke. Alhamdulillah. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih. Silakan beristirahat. Sebelum beristirahat kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat.